Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Alvinul Huda, NIM 10219003. Di sini saya akan menerangkan artikel saya yang berjudul dengan pelaku dagang dengan mata kuliah hukum dagang. Dalam perusahaan dagang sebagaimana sebutan suatu organisasi yang melakukan sebuah usaha dengan proses membeli barang dari perusahaan lain dan dijual lagi kepada masyarakat. Setiap ada perusahaan pasti terdapat tujuan untuk mencari laba yang besar dan biar proses berdagang bisa lebih cepat dengan memerlukan waktu yang singkat. Tentunya dalam proses berdagang ini harus menentukan dan memastikan keadaan situasi di daerah perusahaan tersebut, sehingga seorang pedagang bisa membeli maupun menyebarkan barang di perusahaan dengan cepat dan barang tersebut dibutuhkan pada para konsumen. Tujuan dalam pembahasan kali ini adalah mengetahui ketentuan-ketentuan yang ada di dalam pelaku pedagang dengan proses yang benar, mulai dari kewajiban pembukuan bagi pelaku dagang dan wajib daftar perusahaan, kemudian legalitas usaha atau lembaga perizinan pekerjaan dan perusahaan, rahasia dagang maupun perantara perdagangan dan para pembantu dalam perdagangan atau perusahaan. Kewajiban pembukuan bagi pelaku dagang dan wajib daftar dalam perusahaan. Menurut undang-undang ada dua macam kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi terlebih dahulu oleh pengusaha. Yang pertama yaitu membuat pembukuan atau sesuai dengan Pasal 6 KUH Dagang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Dan yang kedua, mendaftarkan perusahaannya sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Di dalam Pasal 6 KUH Dagang menjelaskan makna pembukuan, yakni mewajibkan setiap orang yang menjalankan perusahaan supaya membuat catatan atau pembukuan mengenai kekayaan dan semua hal yang berkaitan dengan perusahaan, sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Kemudian dalam pembukuan ada istilah dengan buku pemandu, dapat juga dibuat dengan sumber yang berasal bukan dari buku besar. Misalnya buku pemandu yang berisi dengan database yang tercantum dalam nama-nama perusahaan, alamat, nomor telepon, nama-nama direksi, kontak person, nama email, alamat email, dan sebagainya. Buku panduan juga dapat dibuat dengan sumber data yang berasal dari jurnal umum dan bahkan buku pemandu lainnya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan tersebut, maka setiap orang atau badan yang menjalankan perusahaan menurut hukum wajib untuk melakukan pendaftaran tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan usahanya sejak tanggal 1 Juni 1985. Dengan demikian, daftar perusahaan merupakan daftar informasi umum yang harus didaftarkan dalam Departemen Perdagangan dan Perindustrian serta Departemen Perdagangan dan Perindustrian tingkat 2. Kemudian daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan ketentuan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian perusahaan. Dan yang kedua yaitu legalitas usaha atau lembaga perizinan. Suatu perusahaan memerlukan adanya legalitas perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan melalui identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha
dan perusahaan yang didirikan, pekerjaan, serta kependudukan di wilayah negara Republik Indonesia pada khususnya. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha di tengah masyarakat. Dalam suatu usaha, faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Contoh dokumen yang mendukung sahnya perusahaan, yaitu berupa akte pendidikan perusahaan tersebut oleh notaris diumumkan di lembaran negara, nomor pokok wajib pajak perusahaan, surat izin usaha atau disebut dengan SUI, surat izin gangguan atau HO, maupun surat izin lokasi dan izin lingkungan, dan masih banyak izin-izin lainnya yang sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Perusahaan sebagai wahana pembangunan perekonomian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian dari surat izin perdagangan atau disebut dengan SIUP, menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. SIUP ada beberapa tingkatan dalam berusaha, yaitu terdiri dari SUIP kecil atau wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya di atas 200 juta yang tertera di makalah di artikel. Kemudian SUP menengah dengan modal kekayaan mencapai 200 juta lebih sampai dengan 500 juta, dan yang ketiga yaitu SUIP besar yang modal kekayaan yang mencapai lebih dari 500 juta lebih. Dan yang ketiga yaitu rahasia dagang. Secara umum, seorang pengusaha tentunya lebih memilih merahasiakan sebuah ide atau proses dan juga untuk menjual ataupun untuk mengesahkannya sebagai rahasia dagang. Rahasia dagang berlangsung selama ide atau proses tersebut tetap merupakan suatu rahasia. Rahasia berdagang tidak dilindungi oleh undang-undang federal apapun, tetapi diakui oleh badan pemerintah undang-undang umum di setiap negara. Para karyawan yang terlibat dalam pekerjaan yang melibatkan suatu ide atau proses mungkin diminta untuk terlebih dahulu untuk menandatangani perjanjian informasi rahasia yang mencegah penyebaran rahasia dagang, baik ketika seorang karyawan masih berada di organisasi tersebut atau selalu meninggalkan organisasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu pembantu dalam perdagangan atau perusahaan. Dalam pembantu dalam perusahaan dibagi menjadi dua fungsi, yaitu pembantu di dalam perusahaan dan pembantu di luar perusahaan. Maksudnya adalah yang pertama, pembantu di dalam perusahaan, hubungan yang bersifat subordinas, yaitu hubungan atas dan bawah, sehingga berlaku suatu perjanjian perburuhan, misalnya pemimpin perusahaan, pedagang keliling, dan pegawai perusahaan. Dan yang kedua, pembantu di luar perusahaan, mempunyai hubungan yang bersifat koordinasi, yaitu hubungan yang sejajar, sehingga berlaku suatu perjanjian pemberian kuasa antara pemberi kuasa dan penerima kuasa yang akan memperoleh upah, seperti yang diatur dalam pasal 1792 KUH Perdata, misalnya pengacara, notaris, agen perusahaan, makelar, dan komisioner. Itu tadi dari pembahasan dari artikel saya, dan bisa ditarik kesimpulan bahwa di dalam melaksanakan usaha dagang selalu tertulis dalam undang-undang yang ada dua macam tersebut. Yang pertama tadi membuat pembukuan yang sesuai dengan pasal 6 KUH Dagang Undang-Undang Nomor 8. Kemudian mendaftarkan perusahaannya sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Kemudian daftar perusahaan tersebut bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas,
data serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian perusahaan tersebut aman. Legalitas perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan di wilayah negara Indonesia. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha di tengah-tengah masyarakat. Dalam suatu usaha, faktor legalitas inilah berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Contoh dalam dokumen yang mendukung usahanya perusahaan tersebut, dari akte pendidikan perusahaan, tadi nomor pokok wajib pajak perusahaan, surat izin usaha tersebut dengan SUI, surat izin usaha perdagangan, surat izin gangguan atau HO, izin lokasi, izin lingkungan, dan banyak izin-izin lainnya yang sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Pembantu dalam perusahaan itu dibagi menjadi dua fungsi. Itu pembantu di dalam perusahaan berhubungan yang bersifat subordinas, yang mana bahwa hubungan atas dan bawah sehingga berlaku suatu perjanjian perburuan, sedangkan pembantu di luar perusahaan adalah mempunyai hubungan yang bersifat koordinasi. Secara umum, seorang pengusaha tentunya lebih memilih merahasiakan sebuah ide atau proses usahanya yang juga untuk menjual apapun untuk mengesahkannya segala rahasia dagang. Rahasia dagang berlangsung selama ide atau proses tersebut tetap merupakan suatu rahasia, sehingga seorang pengusaha harus mengetahui dan mengikuti alur perkembangan zaman yang semakin hari teknologi semakin canggih. Maka untuk mengingatkan suatu perusahaan atau mengimbangkan suatu perusahaan harus ada pembaharuan kinerja dan pola pikir yang berkembang dan maju agar persaingan dagang dalam proses berdagang kali ini tidak menurun. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.